Ya. Kemampuanmu untuk mengeluarkan kekuatan saat ini tidak bisa digunakan. Hanya bisa menggunakan lonceng pencarian orang untuk menemukan ayah. Baru bisa memulihkan kekuatanmu. Tapi saat ini aku harus pergi kemana untuk mencari ayah. Cepat cari untukku. Jangan biarkan gadis itu lari. Lari. Kepala. Keracunan dalam tubuhmu. Sepertinya orang-orang tua saya itu masih merasa aku belum mati cukup cepat. Dokter sudah bilang, jangan sampai darah keluar atau terluka karena racun ini. Kalau tidak, dalam sebulan racunnya akan masuk ke paru-paru. Orang-orang ini sebenarnya hanya ingin membunuhmu. Terserah, apakah aku yang dulu mati karena keracunan? Atau mereka yang terlebih dulu menggali kuburnya sendiri? Hahaha. Apakah ini ayahku? Ini adalah lonceng pencarian keluarga. Saat dia berbunyi, kamu akan tahu bahwa kamu dan orang tuamu akan bertemu dengan orang yang dicintai. Aku lihat kamu mau lari kemana. Hahaha. Yayalin, kamu sudah membangkang langit. Siapa kamu? Serahkan gadis ini. Ini urusanmu bukan? Ayah. Anak ini sepertinya memanggilmu ayah. Ayah. Istriku dan putriku sudah meninggal dalam kecelakaan mobil 4 tahun yang lalu. Ayah. Tolong selamatkan aku, ayah. Anak ini. Sepertinya dia sudah tumbuh besar lagi. Anak-anak ini adalah keluargamu. Keluargamu ingin mencelakanmu. Kalian berdua cepat. Serahkan anak itu. Kalau kalian mengkhianati keluarga Wang, jangan harap bisa hidup tenang. Wang Zong ini adalah orang dari keluarga Yun Chenglin. Kalau dia sudah memperhatikanmu, tidak ada jalan keluar. Terimalah saja. Ayah, tolong aku. Kalian adalah orang-orang Wang Biao. Kalau sudah tahu nama besar Biao Ye, cepat serahkan orangnya jika kalian tahu diri. Kalau tidak, akan mengganggu waktu yang baik. Semua juga tidak akan baik-baik saja. Kalian ini mau menggunakan orang hidup untuk pernikahan arwah anak bungsu keluarga Wang. Kalian tidak tahu, gadis sialan ini lahir sebagai bisu dan pembawa sial. Sekarang dia sedang sakit parah. Mau mati sekarang atau nanti, tetap mati. Saya hanya ingin mencarikan dia tempat yang baik untuk beristirahat. Saya tidak sakit. Mereka bertiga. Aku nasihati kalian berdua orang luar kota agar jangan ikut campur urusan orang lain. Segera serahkan dia. Ini kan urusan orang lain. Kalau sampai ada keributan sekarang, kamu pasti akan mengungkap keberadaanmu. Lebih baik kita jangan bikin masalah. Iya, cepat pergi. Jangan cari mati di sini. Hahaha. Melihat orang sekarat dan tidak menolong sama saja dengan membunuh. Anak-anak, diam saja. Kalian berdua tidak mau minum toast. Mau minum hukuman? Ya. Ayo maju. Anak, jangan sedih. Tidak semua orang yang memiliki hubungan darah dapat disebut sebagai keluarga. Keluarga akan melindungiku. Ayah, kau pasti akan. Aku bukan ayahmu. Aku adalah bintang sial. Istriku mengalami kecelakaan saat hamil. Anakku juga bersamanya. Anak sulung, kapan kamu belajar bahasa isyarat? Kapan aku belajar bahasa isyarat? Ayah, aku jadi putrimu. Menjadi putriku hanya akan membuatmu mati lebih tragis. Di depan sana ada panti asuhan. Pergilah sendiri. Xiao Wu, kita pergi.
Kenapa ayah tidak mau aku? Kakak, ada apa? Kakak, 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 bangunlah. Kamu tidak boleh mati. Semua ini salahmu. Seandainya bukan karena menyelamatkanmu. Kakak, bagaimana bisa berubah seperti ini? Kamu mau apa? SHH, kamu pergi keluar untuk mengawasi. Ayah akan aku tangani. Baik, aku pergi keluar untuk mengawasi. Kamu sebaiknya bisa menyelamatkannya. Oh. Tentang bagian dada ikan koi kalian ini. Ada 5 sisik. Itu adalah harta karun di dunia. Bisa menyucikan segala sesuatu. Begitu hilang, akan membahayakan nyawa. Kakek hantu bilang, lubang bintang di dasar sumur kita bisa menyucikan segala sesuatu. Pasti bisa menghilangkan racun di tubuh ayah. Kepala besar. Kepala besar. Aku benar-benar gila. Baru percaya sama kamu, anak muda berambut kuning. Kakak besar, apa kabar? Itu kamu yang menyelamatkanku. Xuan Yuanxing ingin membunuhku sejak awal. Tapi anak yang kebetulan bertemu ini, malah berusaha sekuat tenaga menyelamatkanku. Aneh. Kenapa di dalam tubuh ayah masih ada racun yang mengalir? Sirip ikan hanya sementara menekan racun itu. Toksinnya belum hilang sepenuhnya. Anak, apakah kamu masih punya keluarga lain? Siapa namamu? Namaku Lin Yaya. Sebelumnya aku juga punya seorang putri. Tapi aku tidak bisa merawatnya dengan baik. Yaya, jika kamu mengikuti aku, pasti akan mengalami banyak penderitaan. Tapi aku jamin, selama aku masih bernapas, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Apakah kamu mau menjadi putriku? Ayah. Ayah. Kamu bisa bicara. Ayah. Kamu bisa bicara. Tenang saja. Ayah pasti akan menyembuhkan bisu dan tuli kamu. Sepertinya Pak Kuo tidak salah. Hanya semakin dalam hubungan ayah dan anak perempuan ini, semakin banyak kekuatan sihirku bisa pulih. Baru belajar alat musik pun aku cuma bisa bilang satu kalimat sederhana ini. Ayo, ayah, bawa kamu pulang. Ini adalah racun serangga. Ada yang menggunakan racun serangga untuk menghisap umur panjang ayah. Tak heran kekuatan spiritualku tidak bisa mengatasi racun itu. Kalau kamu ngantuk, tidur sebentar saja. Tidur sebentar, kita sudah sampai di rumah. Terima kasih, Xiao Lingdang, sudah membantuku menemukan ayah. Tapi ayah, aku pasti harus membantu ayah menemukan cara untuk menghilangkan racun. Inilah rumah yang kamu cari. Kami orang dewasa sudah cukup. Ini masih ada seorang anak. Bukankah kamu ingin menyembunyikan identitasmu? Siapa yang tahu ada seorang putri muncul? Sudahlah, ini bisa aku lakukan sendiri. Kamu kembali ke Yuncheng dan bantu aku mengawasi. Jika ada masalah, laporkan padaku kapan saja. Benar. Setelah kamu kembali ke Yuncheng, secara diam-diam cari dokter terkenal yang bisa mengobati bisu. Dengan harga berapapun. Ternyata inilah rasanya memiliki keluarga. Melahirkan itu mudah, membesarkan anak itu sulit. Bagaimana seorang gadis kecil berusia 5 tahun bisa membesarkan anak? Orang tua harus memanfaatkan kelebihan. Mengarahkan anak untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Menambah pengetahuan. Suka berbicara dan bisa berbicara. Ayah bodoh, ini adalah pertama kalinya kamu menjadi ayah. Aku juga pertama kali menjadi putri. Loh. Syukurlah, syukurlah. Aku tidak terus-terusan merepotkanmu lagi.
Ada apa? Tidur sampai bingung. Ayah, saya lapar. Lapar? Ayo, ayah akan membawamu makan yang enak. Sekalian menambah sedikit barang untuk rumah baru ini. Beberapa hari ini, terpaksa Yaya tinggal di sini. Tapi ayah janji, segera Yaya akan tinggal di rumah besar. Bagaimana? Ayah yang tidak punya uang di Tiongkok. Aku yang bisu dan lemah. Ini adalah awal yang seperti neraka. Aku, ikan koi kecil dari Donghai. Selalu dilindungi oleh berkah bagi yang baik. Bagi yang jahat, biarkan iblis tidak bergerak. Anjing yang tidak terlatih dan bisa menggigit. Sebaiknya cabut giginya dariku. Orang baik seperti ayahku seharusnya mendapatkan keberuntungan. Sekarang aku tidak bisa berbicara. Tidak bisa menggunakan kemampuan belajar yang cepat. Tapi sisik ikanku sangat berharga. Aku bisa menukar keterampilan untuk mendapatkan sesuatu. Kecil 5 kali ini benar-benar bisa bekerja. Apa ayah suka? Suka. Aku seharusnya menyelamatkan nyawa yang tidak lama lagi ini. Ayah. Apa yang kamu suka? Ayah selalu membelikanmu. HMPH. Lihat dan perhatikan. Simbol suci yang baru dibuat. Pelaksanaan sihir dan pemberkatan di tempat. Cukup tempelkan simbol ini di kepala tempat tidur selama 70-49 hari. Agar kamu mendapatkan pria dalam 1 kali usaha. Hari ini aku, istri, mempererat hubungan baik. Simbol ini 9.999. Jangan hanya minta 999. Memberi sedikit uang untuk dupa juga agak mahal. Penipu. Mengapa manusia begitu mudah ditipu? Aku butuh pertolongan. Kekasih datang. Dewa, tolong selamatkan aku. Dewa mengirim anak. Nyonya, tolong bantu aku untuk mengirimkan seorang anak. Tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan. Selama aku punya anak sendiri, aku bersedia membayar berapapun harganya. Kali ini yang datang adalah seekor domba gemuk. Sepertinya, ingin punya anak. Tapi juga tergantung niat baikmu. Rasanya dia agak kurang bisa diandalkan. Wah. Tuhan, lihatlah. Niatku tulus penuh. Niatmu yang tulus benar-benar membuatku terharu. Begitu berharga. Aku akan segera membantumu dengan sihir. Terima kasih, Dewa. Apa yang sedang terjadi ini? Siapa anak yang jatuh ini? Berani-beraninya merusak di sini. Anak ini bisu ya? Dewa, ada apa ini? Dia hanya seorang penipu. Siapa si bocah bisu ini? Siapa yang berani mengganggu dukun ini? Ini kan mengganggu urusan. Dia bisa menanggung akibatnya. Iya, benar. Ada apa denganmu? Bukan aku, deh. Ngapain sih ribut-ribut? Gadis ini pasti kerasukan. Sampai berani merusak seperti ini. Tangkap dia untukku. Masukkan aku mau memberi dia kutukan. Kenapa dia belum mati juga? Anakku bilang, dukun ini hanya penipu. Jika ada di antara kalian yang berani berkata buruk tentang anakku, aku akan membuatnya tidak melihat matahari besok. Di perutnya ada 2 anak. Dia hamil dengan 2 anak. Dokter bilang aku hamil. Itu 2 anak. Benar-benar sudah punya anak sendiri. Benarkah? Yang paling penting dalam mencengkeram leher adalah posisi dan kekuatan. Selama aku memutarnya sedikit saja, kau bisa membuat tengkorakmu terpisah. Salam. Aku bukan dukun. Saya hanya ingin bercerita yang enak didengar. Mencari nafkah. Kau penipu. Saya tidak sengaja. Kau memang penipu. Kau benar-benar berani menipu. Kita pergi sana, aku akan hancurkan kau. Cepat pergi. Apakah aku benar-benar hamil? Yaya benar-benar hebat.
Terima kasih. Dewa kecil tadi mungkin telah menyakiti perasaanmu. Semua hadiah ini anggap saja sebagai permintaan maaf dari kami berdua. Kami tidak membutuhkan barang-barang ini. Pil pelindung hati. Ini bisa sementara menekan racun dalam tubuh adik perempuan. Dewa kecil. Barang-barang ini silakan ambil saja sesuka hati Anda. Aku mau kotak merah itu. Baik. Kita mau ini. Kenapa kamu harus memaksaku makan pil harimau ini? Ahahaha. Baik. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Aku percaya padamu. Aku akan makan sekarang. Hei. Baik, saya pergi sekarang. Ayah Yaya pergi sebentar saja. Kamu tunggu di rumah sendirian ya. Saya akan makan obat ini nanti. Lin Yaya, kamu pikir bersembunyi di sini kami tidak bisa menemukanmu? Betul kan? Kalian mau apa? Saya mau apa? Itu urusanmu. Dengan orang asing yang entah dari mana muncul ini. Sial, bisnis saya dengan keluarga Wang hancur. Kerugian ini, saya harus menuntut kalian. Jika kamu berani bertindak, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu pikir hanya karena punya ayah baru kamu bisa lepas dari kami? Mimpi saja. HMPH. Kami sudah mencarikanmu keluarga baru. Keluarga itu bersedia menjadikanmu istri muda. Sekarang kamu tidak perlu khawatir seumur hidupmu. Keluarga ini benar-benar jahat. Sejak kecil memukuli Lin Yaya. Bahkan menyuruh pejabat desa untuk menjual orang. Tidak menghukum mereka. Seluruh dunia sudah tidak bisa menahan diri. Baik sekali kamu, Lin Yaya. Berani menghancurkan Linda Mao. Inilah kakakmu yang tidak tahu malu itu. Anak perempuan yang baik. Kalau hari ini aku tidak menangkapmu kembali dan membuatmu takut, aku tidak akan bernama Jin. 4 lautan damai. Segala makhluk tidak terganggu. 4 lautan damai. Segala makhluk tidak terganggu. Si kecil bisu Dudu mengomel sesuatu. Kapan kamu bisa bicara? Bagus, aku masih bisa menambah harga dan membawamu naik. HMPH. Memetik buah dari perbuatannya sendiri. Linda Mao. Kamu si bodoh. Guru ini. Ranting dan daun terbang di udara, bersambung. Aduh. Hahaha. Cepat bantu aku. Jadi begini saja tidak bisa ya? Tubuhmu benar-benar terlalu lemah. Baiklah, Lin Yaya. Apa aku tidak bisa mengendalikanmu? Ya, kalau begitu, kembalikan semua yang kau makan. Dan gunakan di rumahku selama ini. Bawa pergi semua barang berharga. Yang tidak berharga, hancurkan saja. Bos, sekarang sudah terdeteksi. Bahaya, Yaya dalam bahaya. Yaya dalam bahaya. Segera pulang. Jangan sampai Yaya terluka sedikit pun. Jangan sentuh celana dalam ayahku. Sepertinya ini adalah sesuatu yang berharga. Lihat lagi. Kalau mau, ya sujudlah. Minta padaku, dulu lututmu bukan lembut. Kenapa? Benar-benar berpikir kalau punya ayah kaya bisa jadi sandaran. Nak. Jangan lupa, keluarga Lin adalah keluargamu yang membesarkanmu. Selama ini, mereka ingin hidupmu. Kamu juga harus mengeluarkannya. Iya kan? Baiklah. Hari ini aku akan menggantikan ibumu yang sudah meninggal. Baiklah, mari kita pemanasan suara. Siapa tahu. Jadi baiklah. Aduh, jika suaraku rusak, obat awet mudaku akan benar-benar tidak berfungsi. Ayah, kamu di mana? Kamu di mana? Jangan bergerak. Aku lihat siapa yang berani mengganggu putriku.
Lihat siapa yang berani mengganggu putriku. Ah, ah, ah. Kamu siapa sih? Kamu ini. Kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Aduh, kami kan setidaknya adalah paman dan bibi kandungmu. Kamu malah membantu orang luar menindas kami. Suatu saat kamu pasti akan mendapatkan balasan. Karena mulutnya tidak bersih. Mending dicuci bersih dulu. Baiklah. Jangan, aku tidak mau. Tidak ah, aku tidak mau ah. Tentara yang siap bertempur. Semua maju ke depan. Segera seperti perintah. Ahahaha. Bos ahahaha. Ahahaha. Ah, kamu datang lagi. Aku akan memakannya. Ah. Dia membuat kami seperti ini. Sekarang dia seperti ini. Itu karena dia sendiri yang pantas. Kalau dia mati, aku bisa membawamu pulang. Ah. Ayah. Luoda. Ayah Yao Yao. Jangan pedulikan aku. Kamu duluan pergi. Ayah Luoda. Aku sudah bisa bicara sepenuhnya. Lalu kekuatanku. Dunia aman dan damai. Hukum alam mengikuti. Yang menyakitiku urat-urat terputus. Urat-urat terputus. Ayah. Ayah. Ya. Pergi dulu, jangan pedulikan aku. Pasti ayah berusaha keras menyelamatkanku. Kasih sayang ayah dan anak sudah mencapai puncaknya. Aku baru bisa melepaskan tekanan. Dan sepenuhnya pulih kemampuan berbicara. Tidak suka? Tidak suka. Haha. Kakak Xiaowu, cepat letakkan ayah dengan datar. Ayah, tolong jangan khawatir. Dengan aku di sini, kau tidak akan mengalami apa-apa. Empat penjuru damai. Mengubah kekosongan. Segala macam kejahatan. Segala sesuatu pada tempatnya. Hancurkan. Tuan Dao, mengapa aku tidak bisa menyerap umur yang aneh ini? Apakah ini berarti dia akan segera mati? Tidak tahu siapa yang mengendalikan racun dalam tubuhnya. Sehingga kita tidak bisa terus menyerap umurnya. Dia tidak terluka parah. Hilangkah? Tidak, tambahkan beban padaku. Jangan sekali-kali memberinya kesempatan untuk bangkit. Jika tetap bersikeras menggunakan formasi untuk memperberat racun. Jika akhirnya gagal, kamu akan menerima balasan 1000 kali lipat. Selama bisa membuat Lingi mati. Balasan itu tidak masalah. Aduh. Ham. Gadis nakal, apa yang kamu lakukan pada kami? Istriku. Aku rasa gadis ini agak aneh. Dia cuma anak kecil 5 tahun. Apa yang aneh dari dia? Dendam lama dan baru. Hari ini aku akan membalasmu 1000 kali lipat. Ah. Dasar kamu, Lin Yaya. Hari ini aku mau lihat sampai mana kamu bisa menghadapiku. Istriku. Aku lihat mereka semua terkena sihir. Banyak hal aneh terjadi. Mungkin kita sebaiknya pulang saja. Aku tidak percaya semua ini. Aduh. Menantu perempuan. Baiklah, Lin Yaya. Apa yang ibumu katakan sebelum meninggal, kamu sudah lupa, kan? Kamu begitu tidak tahu terima kasih. Ibumu sudah meninggal di bawah tanah dan tidak bisa menutup matanya. 4 lautan damai. Semua hukum tutup mulut. 4 lautan damai. Hukum keluar tutup mulut.
Kali ini, aku juga akan membuat kalian merasakan rasanya menjadi bisu. Ayah, bos. Di mana mereka? Yaya. Mereka tidak bisa mengalahkan kita, jadi melarikan diri. Bos. Hidangan lezat dan anggur. Selalu ada makanan enak, makanan datang dengan sendirinya. Aduh, rasanya sangat baik ketika kekuatan sihir pulih. Makanan yang dibuat sendiri memang enak. Kakak, semua ini kamu yang buat. Ya tentu saja. Ayo coba, suka atau tidak. Selama itu dibuat oleh Yaya. Ayah pasti suka. Nanti, tidak peduli enak atau tidak. Harus bilang enak. Dengar tidak? Ayo, 321, mulai. Kakak kedua. Kamu bilang ini. Sudah kenyang. Yaya, ayah bertanya padamu. Apakah semua pertemuanmu benar-benar baik-baik saja? Iya, benar. Semua bilang ayah adalah orang yang beruntung. Begitu bertemu ayah, semuanya jadi baik. Hanya mulutmu yang manis. Kakak mengalami masalah. Langit cemburu pada bakat. Keluarga kaya Lin mengumumkan bahwa kepala keluarga Lin, Lin Yi, yang hilang selama beberapa hari, telah meninggal dunia. Setelah pemakaman, semua aset keluarga Lin akan diwariskan kepada Lin Rui, putra kedua keluarga Lin. Aneh, ternyata ayahku adalah seorang miliarder yang tersembunyi. Ini adalah hasil dari pengkhianatan seseorang. Ambisi mereka yang licik benar-benar tidak bisa disembunyikan. Baiklah, karena dia telah memberikan kita sebuah pemakaman, maka kita akan membalas mereka. Xiao Wu berangkat. Ayah, kamu tidak bisa pergi. Obat pelindung jantung sementara menekan racun. Mereka tidak bisa menyerap umur ayah. Jadi mereka salah mengira dia sudah mati. Sekarang dia adalah yang paling aman. Aku tahu, tapi ayah harus kembali. Karena setiap orang dari kita memiliki, bahkan jika mengorbankan nyawa, juga ada sesuatu yang harus dilindungi. Yaya juga harus bersama papa. Karena papa juga adalah sesuatu yang Yaya akan lindungi dengan nyawanya. Baiklah, kamu harus bersama papa. Bagaimana dengan urusan yang sudah kamu atur? Pastikan kesehatannya dan keselamatannya terjamin. Akan segera tiba. Tenang saja, dia orang yang dapat diandalkan. Kau turun dulu. Bos, kami tidak membawa anak-anak. Kakak, mau pulang bersama. Anak kecil itu terlalu merepotkan. Bos, jangan berpura-pura lagi. Tadi kau hampir menangis. Keluarga Lin dalam krisis berat. Orang yang ingin membunuhku tidak terhitung jumlahnya. Apalagi aku adalah bintang sial yang terasing. Istri dan anak perempuan saya semua mati karena saya. Saya tidak ingin Yaya menghadapi risiko sedikit pun.
Tapi saya sudah menyiapkan semuanya. Anak-anak yang diadopsi dari keluarga kaya cepat lupa. Dalam beberapa hari, mereka akan melupakan kita. Jika kamu masih bicara lagi, kamu tidak perlu kembali lagi. Xiao. Siang-siang, kenapa kamu di sini? Kenapa kalian berdua pulang tanpa mengajak saya? Kita sudah sepakat untuk tinggal di rumah besar, kan? Ya, dengarkan aku. Tidak mau, tidak mau. Yaya tidak mau mendengarkan. Aku tidak peduli apapun. Hari ini kalian harus membawaku pulang. Turun dari mobil. Yaya tidak mau turun. Semua orang sudah tidak mau Yaya lagi. Apa ayahku juga sudah tidak suka Yaya lagi. Jadi jangan khawatir, ya. Yaya tidak ingin ditinggalkan. Tanpa Papa, Yaya tidak mau. Papa juga tidak suka Yaya. Bagaimana mungkin Papa tidak mau Yaya? Jangan sedih. Ayo pulang, hehe. Kalau begitu, kita buat aturan. Yaya harus mendengarkan kata Papa. Papa bilang ke timur. Saya tidak akan pergi ke barat. Ayah menyuruhku mengejar anjing. Saya tidak akan mengejar ayam. Hei, Yaya. Saya akan melakukan yang terbaik agar kamu bisa selalu bahagia. Terima kasih kepada semua yang datang untuk menghadiri pemakaman kakak saya, Ling Li. Kakak saya baru-baru ini meninggal dunia dalam perjalanan dinas. Keluarga kami sangat berduka atas kejadian ini. Ayah, tunggu sebentar. Sekarang tampilnya terlalu tidak keren, kan? Orang yang telah tiada telah pergi. Yang hidup tetap seperti ini. 4 lautan damai, kata keluar hukum. Mulai hari ini. Komputer Zero. Apa yang terjadi padaku ini? Apa yang sedang terjadi ini? Pasti mereka pantas mendapatkan balasan. Hahaha. Sepertinya niat semua orang. Kakak pasti merasakannya, kan? Dia sudah mati. Sudah mati, hukumannya sudah ditentukan. Beban berat menimpaku. Hahaha, apa yang terjadi ini? Hantu? Takut apa? Ini pasti ada yang berbuat onar. Hahaha, siapa? Siapa yang berani mengacau di wilayah keluarga Ling? Keluar sekarang. Aku pergi melihat. Dia terbang kembali. Bagus, dia terbang. Apakah ini benar-benar bertemu hantu? Ini, jangan-jangan adalah roh yang kembali. Dengar-dengar, hanya orang yang mati dengan mata terbuka yang bisa kembali. Kepala keluarga Ling sudah mati. Diamlah. Semua diam. Anakku. Dia sudah kembali. Pasti dia sudah kembali. Tidak mungkin. Spiritual Grace jelas-jelas sudah tidak merasakan keberadaannya. Dia sudah mati. Kalian lihat. Ah. Sesaji sudah sampai di sini. Ah ini. Kamu makan. Apa artinya kamu mati tanpa bisa menutup mata? Batu roh adalah milikku. Milikku. Anak. Cepat, pergi. Semua jangan pergi. Hari ini akan diumumkan presiden baru keluarga Ling. Adalah kepala keluarga Ling. Ling Yi. Ayo. Ling Yi, cepat lihat. Fenomena supranatural.
Ini. Apakah ini sudah mati? Hal yang tidak diketahui. Benar-benar sesuatu yang terjadi. Bukankah sudah bilang ada kejadian? Maksudnya sudah meninggal. Kalau begitu, sudah lama tidak bertemu. Ya, saudara. Semoga semua harapanmu tercapai. Kamu tidak mati. Berkatmu. Selamat dari bencana besar. Semua, selama saya tidak ada. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik saya atas perhatian kepada saya dan keluarga Lin. Setelah ini, kamu bisa istirahat dengan baik. Ini semua adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh adik. Semua, berikan tepuk tangan. Baiklah, baiklah. Ayah, pulang sudah bagus. Kakek, ini ayahku. Ayah dari ayah adalah kakek. Benarkah? Anak ini benar-benar pandai menghitung. Lin Yi selama bertahun-tahun ini. Tidak ada wanita di sampingnya. Dari mana bisa ada anak perempuan sebesar itu? Iya, ayah. Siapa yang tahu anak ini? Apakah sengaja dikirim orang lain untuk menipu keluarga Lin kita? Saya justru merasa anak kecil ini cukup memiliki ikatan dengan keluarga Lin kita. Kakek, Yaya bukan orang jahat. Merekalah yang liar. Apa yang kamu bicarakan? Dia bernama Lin Yaya. Dia bukan anak liar. Dia adalah Lin Yi saya. Putri yang seharusnya dicatat dalam silsilah keluarga Lin. Apa? Kamu ingin memasukkannya ke dalam silsilah? Tentang Lin Yaya yang masuk silsilah ini. Saya datang hari ini bukan untuk berdiskusi dengan kalian. Ini adalah pemberitahuan. Lau Lin. Aku dan anakku sudah bertahun-tahun tanpa status resmi. Untuk siapa semua ini? Selama bertahun-tahun kami selalu dipandang sebelah mata. Kami pikir setidaknya ada kerja keras meskipun tidak ada penghargaan. Tapi akhirnya aku tetap orang luar dari keluarga Lin. Ayah. Kakak besar mengalami masalah. Aku berusaha menjaga stabilitas perusahaan Lin. Aku sudah 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Akhirnya, aku, anak kandung keluarga Lin, tidak bisa masuk dalam silsilah. Sementara orang luar dengan mudah menguasainya. Anak itu semua salah ibu. Ibu seharusnya tidak membawamu pulang. Anak itu semua salah ibu. Ibu seharusnya tidak membawamu pulang. Lanzi. Xiao Rui dan yang lainnya adalah anakku sendiri. Aku memperlakukan mereka sama. Xiao Yi, Xiao Rui. Lagi pula dia adalah adik kandungmu. Ayah tidak keberatan kamu mengadopsi Yaya. Tapi mencantumkannya dalam silsilah keluarga adalah hal yang besar. Tidak heran anak yang menangis mendapatkan permen. Sudahlah. Rumah ini tetap tidak bisa tanpa aku. Kakek, kamu bahkan tidak tahu apa yang telah aku dan ayah alami dalam beberapa hari ini. Hampir saja kami tidak bisa kembali untuk bertemu kakek. Apa yang terjadi? Aku ditusuk orang. Hampir mati. Yaya yang menyelamatkanku. Benarkah? Iya. Kakek, biarkan Yaya tinggal di sini. Yaya hanya memiliki satu keluarga di dunia ini, yaitu ayahnya. Masih banyak yang bisa dilakukan. Aku bisa membuat kakek berdiri lagi. Kamu bisa membuatku berdiri lagi. Launing, lihat apa yang aku katakan. Hanya omong kosong. Banyak hal yang tidak mungkin dilakukan oleh dokter-dokter terkemuka. Dia hanya seorang anak. Saya tidak sedang berbicara besar. Saya benar-benar bisa membuat kakek berdiri lagi. Ayah, jangan percaya omongan anak penipu ini. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Empat penjuru dunia damai. Hukum manusia dan hewan sejalan. Segala sesuatu kembali hidup. Maksudnya, ayah, dia tidak benar-benar akan sembuh, kan? Tidak mungkin, ini racun kronis. Saya sudah memberikannya kepada Lin Mingyuan selama lebih dari 10 tahun. Saya sudah melihat dia tidak bisa berdiri lagi. Tidak mungkin ada perbaikan. Kakek, coba kamu berdiri.
Ah, baik. Uh, ah ah. Saya sudah baik. Meskipun saluran energi sudah terbuka, karena sebelumnya terhambat terlalu lama. Jadi masih belum bisa berdiri lama. Asal kakek terus berusaha rehabilitasi. Dalam sebulan akan pulih seperti semula. Bagus, bagus. Yaya memang cucu yang baik untuk kakek. Ayah. Ternyata merasakan cinta tanpa syarat itu seperti ini. Ayo sarapan. Selamat pagi, kakek. Selamat pagi, nenek jahat, paman jahat. Selamat pagi, Yaya. Yaya. Sarapan ini disiapkan nenek khusus untukmu. Ayo coba, enak tidak? Ayah, nenek tidak akan meracuni kita, kan? Anak nakal, jangan sok akrab. Aku lihat yang tidak tahu malu adalah kamu. Anakku tidak suka bertindak berdasarkan ekspresi orang lain. Penjahat besar. Minum air dingin, minum air dingin. Gigi semua copot. Pak, pagi-pagi sudah ribut apa ini? Nak, ada apa denganmu? Hei, benar-benar copot gigi ya? Kamu ini mulut sial. Ayo sini. HMPH. Jangan marah, paman kecil. Marah membuat orang cepat tua. Anak, rambutmu. Anakku. Anakku, HMPH. Anyinging, kita sarapan. Bagaimana bisa racun dalam tubuh ayah muncul lagi? Harus cepat-cepat sebelum papa tidak memperhatikan. Segera cari cara. Harus menemukan sumber tambalan. Tunggu sebentar ya. Yaya, ada apa denganmu hari ini? Sudah mengikuti saya seharian. Ngantuk tidak? Mau tidur sebentar? Papa, aku ingin kamu menidurkan aku. Sudah lama kamu tidak menidurkan aku. Aku ingin mendengarmu bercerita. Baiklah, aku akan bercerita untuk Yaya. Dahulu kala ada sebuah gunung besar. Di dalam gunung itu ada sebuah kuil besar. Sejak kembali ke keluarga Lin, kanker ayah mulai kambuh. Masalah pasti ada di keluarga Lin. 4 lautan damai. Segala sesuatu kembali muncul, mengejar asal mula. Jalur sumber di sini berhenti. Di kamar pasti ada rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Ternyata dia. Ternyata dia. Dengan racun serangga sebagai umpan. Mengandalkan penyerapan umur panjangnya untuk bertahan hidup. Mandrake. Semakin dalam mandrake menyerap umur panjang, semakin baik pertumbuhannya. Menunggu hari mekar dari bunga mandrake. Ini saat umur panjangnya hampir habis. Bunga lotus itu sudah hampir mekar.
harus segera dihentikan. Linyi, apa hakmu? Kamu memang beruntung dari lahir. Kalau langit tidak memberiku, maka aku akan merebutnya. Dunia damai dan sejahtera. Hukum dan keadilan berjalan. HMPH. Ah. Selesai, 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 sudah selesai. Iya. Linyaya, ini kamu lagi. Kamu tahu tidak? Kamu tidak baik ya? Paman kecil, Yaya tidak sengaja merusak bunga kamu. Hanya sepotong bunga saja kok. Jangan marah, ya. Nutrisi bunga mandrake begitu terputus. Akan membalas kepada pemiliknya. Hari ini terlihat. Orang yang ingin membunuh ayah adalah dia. Sejak kamu muncul, aku tidak pernah mengalami hal baik. Jika hari ini tidak mengusirmu dari keluarga Ling, aku tidak akan memakai nama Ling. Saya tidak tahu bunga ini begitu penting bagi pohon kecil. Begini. Sekarang saya akan memanggil ayah. Biarkan dia mengganti rugi untukmu. Bagaimana menurutmu? Tunggu, merusak barang saya dan masih ingin pergi. Kalian mau apa? Saya bilang kalian. Kalau ini diketahui ayah dan kakek, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Kamu panggil saja papa sesuka hati. Kakek dan papa lupa mengingatkanmu. Ruangan ini menggunakan bahan peredam suara khusus. Sekarang, meskipun kamu membuat keluarga Lin berisik, mereka tidak akan datang. Hahaha. Ayo maju. Bersujud. Kalian sedang melakukan apa? Ada apa? Kamu juga bersujud. Hah? Ini jangan sampai kamu lewatkan. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Nama tidak berubah. Marga tidak diganti. Di sumur laut Donghai, ada sisik merah kecil. Kamu adalah dewa laut Donghai. Haha. Kamu mengenaliku. Jika kamu membuatku marah, itu sama saja dengan membuat kuil Raja Naga marah. Gadis iblis, gadis iblis. Kali ini aku akan buat kalian tahu. Akibatnya menindas aku dan ayahku. Anak laki-laki, anak laki-laki. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Kalau sudah datang, ayo kita hadapi bersama. Hei. Ibu, kakek Li. Kamu, masih berani memukulku. Dugaan tamparan ini untukmu sendiri saja. Anak, kenapa kamu menampar dirimu sendiri? Ibu, aku nggak bisa berhenti. Lepaskan anakku. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti. Tampar. Kalau tidak, kalian saling mengikuti saja. Anakku, kenapa kamu memukulku? Ibu, aku tidak bisa berhenti. Hahaha. Xiao-Xia, kamu tidak terluka, kan? Aku tidak. Linyi, kamu masih tidak mau mengurusnya. Kau anak nakal ini. Hahaha. Ayo biarkan papa lihat. Papa, aku benar-benar baik-baik saja. Tadi kau tidak melihat betapa lucunya mereka. Papa, siapa yang membuatmu tidak senang? Jika bukan karena itu, aku, Yaya, tidak akan mengalami bahaya sama sekali. Tidak mungkin ada di sampingku. Bersihkan barang-barang. Aku sekarang akan mengantarmu kembali ke Jiangchun. Aku tidak, aku mau bersama papa. Tidak boleh. Aku tidak akan kembali. Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu bawa padaku? Sekarang aku menyesal. Aku seharusnya tidak membawa kamu, beban ini, kembali. Keluar. Papa, kamu tidak belajar dengan baik, kamu berbohong. Turunlah dari situ. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Aku ini orang yang tidak mengenal siapa-siapa. Apalagi kamu. Anak desa yang bahkan tidak ada hubungan darah. Turunlah, ayah. Jika kamu tidak patuh, maka... Apakah ayah benar-benar tidak menginginkan Yaya?
Bukan, ayah hanya khawatir tidak bisa melindungi Yaya. Aku sudah tahu ayah tidak akan meninggalkan Yaya. Yaya. Maafkan papa. Tadi melihat mereka memperlakukanmu seperti itu. Papa takut. Tidak bisa melindungimu. Papa tenang saja. Yaya lebih hebat dari yang papa bayangkan. Aku pasti akan melindungi diriku sendiri. Melindungi papa. HMPH. Ah. Selamat pagi, Pak Lin. Ini perusahaan ayah, suka nggak? Sangat besar ya. Pak Lin sudah lama nggak pernah tersenyum sebahagia ini. Pak Lin ternyata jadi ayah. Ayah bayi, Pak Lin. Ini yang bisa aku lihat seumur hidupku. Pak Lin ternyata bisa tersenyum. Hanya senyum seperti ini. Dia tidak pernah tersenyum kepada kami. Iya. Ham. Xiaoya, Ham, ada lagi yang ingin kamu katakan padaku. Asalkan itu permintaanmu. Ayah akan memenuhinya. Ayah, kita datang untuk bekerja. Atau untuk membuka taman kanak-kanak. Yaya ingin taman kanak-kanak. Jadi, ayah, biarkan Xiaowu pergi membeli Xiaowu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah, silakan sibuk dengan pekerjaanmu. Aku akan menjaga diriku sendiri. Baiklah, jika Yaya ada masalah, panggil ayah. Ham. Dalam 1 menit, panggil semua kepala departemen untuk rapat. Ah. Tolong, Tuan, selamatkan putraku. Ini adalah efek balik dari bunga mandala. Siksaan yang dialami oleh yang terkena sihir akan sepenuhnya kembali menghantui si penyihir. Selama bisa menjatuhkan balasan yang 1000 kali lebih kuat, aku juga akan menerimanya. Aku tidak percaya. Tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar. Aku akan mati secara supernatural. Berapapun biayanya, aku mampu membayarnya. Aku memang punya satu rencana. Hantu kecil di sekitar ini adalah titisan keberuntungan yang lahir kembali. Dulu dia berusaha menyelamatkan ayahnya. Aku melihat sisa-sisa asal-usulnya. Kita hanya perlu memanfaatkannya sedikit lagi. Biarkan dia kehabisan tenaga terlalu banyak. Maka dia hahaha. Anak kecil itu pasti akan mengorbankan dirinya tanpa ragu untuk menyelamatkan orang lain. Kalau dia kehilangan kemampuan, dia tidak bisa melindungi kekuatan gaib lagi. Lalu, apakah kekuatan gaib itu akan kita biarkan begitu saja untuk ditangani? Tidak buruk. Sebaiknya mereka ayah dan anak perempuan benar-benar berpisah. Ini bisa memutuskan semuanya. Tentang penggunaan dana perusahaan oleh Ling Ruilong. Kalian tidak menyadarinya sama sekali. Atau mungkin kalian sama sekali tidak berani menyadarinya. Bos besar. Hal yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah arus kas perusahaan kita. Malam ini adalah konferensi investasi. Kamu pergi ambilkan saya yang di luar negeri. Aset yang tidak diketahui oleh Lingnya. Gunakan akun baru dan kembalikan semuanya padaku. Papa, aku punya caranya. Ham. Oh. Aduh. Yaya, hal-hal ini tidak perlu kamu khawatirkan. Papa punya uang. Malam ini ada lelang. Papa akan membeli tanah untuk membangun taman kanak-kanak. Bagaimana? Ayah, aku benar-benar punya cara. Ikuti aku. Baik. Ayah, aku ingin membeli tiket lotre. Baik, baik, baik. Apapun yang ingin dibeli putriku, kita akan beli. Ayo, ayo, anak kecil jangan ikut-ikut. Putriku. Bahkan jika itu bintang di langit, aku akan memetiknya untuknya. Apalagi hanya sebuah tiket lotre. Lin Lin Zong. Apakah dia sekarang bisa membeli tiket lotre? Saya akan mengambil semua tiket lotre di toko ini. Ayah, kamu begitu memanjakanku.
Tidak takut bangkrut. Uang bisa dicari lagi. Kebahagiaan putriku tidak ternilai harganya. HM. Ini adalah tiket gores. Ini adalah lotre 6 angka. Nona, Anda tinggal memilih 6 nomor saja. Yanyan, kamu pilih saja. Ayah, kamu pilih saja. Aku punya firasat. Jaminan, kamu pasti menang semuanya. Kalau begitu, 03202223283203. 23283203. Ini tiket lotermu. Segera akan diumumkan hasil undian kali ini. Kalian nanti cocokkan nomor pemenangnya. Kalau begitu, kita tunggu sambil menggosok ini saja. Ayah, gosok ini. Ini bisa menang. Silakan pilih sesuka Yaya. Ayah bantu kamu menggaruk. Pilih sebanyak yang kamu mau. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Tuan Lin akan begitu memanjakan anak. Menang, menang. Hadiah 2 juta. Apa? Benar-benar menang. Ayah, coba garuk yang ini lagi. Aku nggak percaya dia bisa menang lagi kali ini. Menang, menang, 5 juta. Gimana mungkin? Ini. Menang, menang. Ini lagi. Gimana mungkin ada orang yang bisa menang? Begitu banyak tiket. Aku bilang aku punya firasat, pasti ayah yang pilih semuanya bisa menang. Kamu benar, ayah. Ayah akan mengundi. Nomor undian yang menang adalah 03202223283203. Ah, menang, menang. Hei, ternyata benar-benar menang. Aku sudah bilang, firasat Yaya sangat akurat, kan? Ya Tuhan, oh tidak. Kakak menukarkan hadiah. Bagaimana mungkin? Menang 1 miliar lagi. Ayah sudah mendapatkan hadiah ini. Kamu tidak perlu khawatir lagi, kan? Yaya. Kamu benar-benar bintang keberuntungan ayah. Aku berharap ayah tidak akan pernah cemberut. Baik. Aku juga berharap Yaya bisa selalu bahagia. Ayah, kakak Xiao Wu bilang konferensi investasi itu untuk membeli perusahaan. Aku juga ingin pergi bersamamu untuk membeli perusahaan. Baiklah, ayah akan membawa Yaya pergi membeli perusahaan. Yaya lihat yang mana, kita beli yang itu. Ayo. Oh. Anak siapa ini? Siapa yang tidak punya aturan seperti ini? Tidak lihat hari ini acara apa? Iya. Ayah, ayah cepat datang. Ayo kita pergi. Ya. Kakak, ini adalah konferensi investasi. Bukan taman kanak-kanak. Permainan rumah-rumahan. Kamu bawa anak. Sungguh memalukan bagi keluarga Lin kita. Paman jahat bilang hati-hati bicara buruk tentang orang lain. Nanti bisa sial. Kamu, Ling Rui. Kalau kamu tidak ingin diusir oleh keluarga Ling, maka bersikaplah baik-baik. Hari ini dalam konferensi investasi ini, siapa yang akan mempermalukan keluarga Ling belum tentu. Justru kamu, Presiden Ling ini, masih bisa mengeluarkan uang tunai dari saku. Kamu terlalu meremehkan keluarga Lin. Kamu juga terlalu meremehkan aku. Baiklah. Mari kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Kuat atau tidak, saya tidak tahu. Tapi gigi kamu tidak terlalu kuat, ya? Hahaha. Sampai gigi copot. Hahaha 01021. Saya lihat kalian nanti. Masih bisa tertawa bagaimana? Halo semuanya. Selamat datang di konferensi investasi kali ini. Sekarang izinkan saya memperkenalkan dengan meriah proyek utama dalam konferensi investasi kali ini. Saya percaya banyak dari para bos yang hadir datang untuk itu. Future Smart City.
Saya dengar proyek ini. Future Smart City cukup menarik. Proyek ini fokus pada kecerdasan buatan dan integrasi organik dengan pembangunan kota. Menciptakan kota ekologi digital. Bidang ini bisa dibilang adalah lautan biru di masa depan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk masuk. Sekarang mulai menawar. Harga awal 5 juta. Saya tawar 6 juta. 7 juta, 7 juta, 10 juta. Aduh, sial. 30 juta? Ini si bungsu mengeluarkan 10 juta. Kenapa menghabiskan begitu banyak uang? 20 juta. Jumlah segini ternyata tidak disangka sebanyak ini. Ini masih kepala kamu? Ya. Ini terlalu banyak, 21 juta. Aduh. Tambah lagi 30 juta. Sudah penuh belum? Masih mau tambah lagi? Bro. Untuk proyek pengembangan seperti ini, dana harus disetor sekaligus semua. Aku sarankan kamu jangan pura-pura sombong. Takut nanti malah makin malu sendiri. Ini biar paman tidak khawatir lagi. Ayahku jauh lebih hebat darimu. Dia benar-benar melindunginya. Ayah, lihatlah ini. 30,5 juta. Berani mencuri uang perusahaan ayah. Hari ini aku akan buat kamu mengeluarkan semuanya. Ayah, saya punya firasat. Proyek ini akan merugi. Kita jangan berinvestasi. Investasi itu penting. Anak kecil tidak mengerti apa-apa. Jangan-jangan, Pak Lin membiarkannya sembarangan. Campur tangan sembarangan. Betul. Ayah, saya tidak sembarangan. Apakah kamu percaya padaku? Tentu saja aku percaya. Kapanpun ayah selalu percaya pada Yaya. Hari ini, urusan investasi ini akan diputuskan oleh Yaya kita. Ini terlalu memanjakan anak, ya. Apakah Pak Lin tidak takut rugi? Benar sekali. Ayah, Yaya pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Tapi bisnis yang merugi ini harus diserahkan ke keluarga sendiri, kan? Paman kecil, pelit, minum air dingin. Haha, hahaha. Benar-benar menarik. Kenapa air ini tiba-tiba jadi dingin? Kamu selalu cuma tambah sedikit begitu. Bagaimana mungkin bisa bersaing dengan ayahku? Dua orang miskin ini masih mau bersaing untuk 40 juta. 40 juta. Itu terlalu banyak. 60 juta. 60 juta, 80 juta, itu bagus. Silakan kamu tawarkan. 80 juta terjual. Apa? Aku lihat kamu sangat ingin berinvestasi. Ya sudah, aku serahkan padamu. Kamu ini sengaja menaikkan harga. Ya. Selamat kepada Tuan Lin Rui yang berhasil mendapatkan proyek ini. Masa depan yang penuh kejujuran. Selanjutnya, kami undang investor Tuan Lin Rui untuk naik ke panggung. Menandatangani perjanjian akuisisi saham. Dan membayar proyek dana investasi. Baik. Baik. Tuan Li, silakan lihat dokumen. Paman kecil, ingat untuk membayar ya. Tunggu sebentar, silakan gesek kartu. Kenapa buru-buru? Aduh, harganya sebesar ini. Seperti tertutup mata. Aku tidak akan menunggak pembayaran. Terima kasih. Setelah proyek ini menghasilkan keuntungan besar. Hari ini semuanya. Aku ingin kalian membalasnya 2 kali lipat. Ada 2 proyek risiko dalam konferensi investasi hari ini. Harap semua berhati-hati dalam berinvestasi. Ini. Apakah kebijakan perencanaan tanah tahun ini belum keluar? Kalau belum keluar, kenapa kita harus berinvestasi? Bukankah ini investasi buta? Iya, ini kan mencari orang bodoh. Belakangan ini, departemen terkait akan mengeluarkan kebijakan perencanaan lahan. Dikabarkan bahwa lahan yang terpilih untuk perencanaan kali ini akan mendapatkan dukungan keuangan sebesar 1 miliar, serta ratusan jenis desain perencanaan industri. Apa? 1 miliar. Apa? Kalau ini berhasil, bukankah ini akan sangat menguntungkan? Kedua proyek ini bisa dibilang adalah tantangan dan peluang yang berjalan bersamaan. Siapa yang bisa mendapatkan banyak dengan sedikit? Siapa yang akan kehilangan segalanya? Semua itu masih belum bisa dipastikan. Yaya, apa kamu merasa bosan? Di sini ada makanan ringan yang sudah disiapkan. Ayah akan memberi makanmu. Jika kamu merasa bosan, sebentar lagi ayah akan membawamu pulang. Ayah, mari kita pilih ini. Pengembangan pinggiran kota itu. Yakin.
100% yakin. Kalau bilang bisa menguntungkan, pasti bisa menguntungkan. Oke, mari berinvestasi dalam proyek ini. Hahaha. Anak desa seperti ini memang tidak pernah melihat dunia. Kakak tidak dengar apa yang pembawa acara tadi katakan. Berinvestasi harus hati-hati. Hanya beberapa puluh juta saja. Anak perempuan saya hanya main-main saja. Jadi tidak perlu kakak kedua khawatir. Sekarang mari, kumpulkan niat investasi dari 2 proyek. Silakan semua pindai kode QR di layar. Pilih proyek yang ingin kalian ikut investasi. Ini adalah tanah lama di pinggiran kota. Satu di pusat kota CBD. Ini jelas menunjukkan kualitasnya. Anak kecil apa yang tahu tentang investasi? Apa yang dia pilih? Lahan kosong di pinggiran kota. Sekelompok orang tua tinggal di sana. Itu nilainya berapa sih? Bukankah begitu? Siolin, apa dia menganggap investasi ini mainan anak-anak? Sesuka hati dia mau pilih apa? Ayah akan menanggung risiko untukmu. Yaya sangat menyayangi ayah. Aku pasti tidak akan membiarkanmu kecewa. Ini siapa ya? Berani mengganggu orang di sini. Pemungutan suara selesai. Sekarang, silakan semua orang memberi tawaran untuk proyek pengembangan komunitas Yunjiao. 10 juta. 10 juta. Ya Tuhan, 10 juta. Bukankah ini seperti membuang uang ke air? 10 juta dibuang ke dalam air juga harus ada suaranya. Bagus. Tuan Lin Yi bersedia menawarkan 10 juta untuk berinvestasi dalam proyek ini. Apakah ada yang ingin ikut berinvestasi di sini? Tidak ikut berinvestasi. Baik, tidak ada tawaran yang lebih tinggi. Saya umumkan. Tuan Lin Yi akan menjadi investor penuh untuk proyek ini. Memiliki 100% saham. Hah, mendapatkan proyek yang buruk. Kalau begitu, saya akan memberikan tawaran lain. Saya ingin tahu bagaimana kamu akan menjelaskan kepada Dewan Direksi Ling. Sekarang, silakan semua untuk proyek pembangunan lingkaran ekonomi kota. Tawarkan 5 juta. 8 juta 10 juta. Apakah kita masih mau berinvestasi di proyek ini? Proyek ini biarkan saja untuk paman yang nakal. Karena proyek ini dijamin untung. Baiklah, kita dengarkan Yaya. Jika Yaya bilang tidak, kita tidak akan melakukannya. Aku adalah ikan koi kecil ayah. Meskipun kamu bukan bintang keberuntungan ayah. Ayah tetap percaya padamu. Karena kamu adalah putriku. Kapanpun itu. Aku akan selalu mempercayaimu tanpa syarat. HMPH. 18 juta. Tidak ada tawaran yang lebih tinggi. Hak kepemilikan proyek ini akhirnya menjadi milik Tuan Ling Rui. Selamat. Silakan kedua orang naik ke panggung untuk menandatangani surat pernyataan. Saya mengumumkan. Proyek ini akan dinamai sesuai dengan nama putri saya. Akan disebut komunitas Yaya. Tunggu kebijakan perencanaan keluar. Saya, Ling Rui, akan mengadakan jamuan untuk bersenang-senang bersama semua orang. Baiklah, baiklah, hahaha, baik hahaha. Kebijakan perencanaan sudah keluar. Kalau begitu, segera umumkan saja. Sekarang yang ditampilkan adalah rencana lahan untuk 10 tahun ke depan. 2 bidang tanah. 10 tahun? Ya. Begitu panjangnya. Rumah sakit pusat internasional pertama. Ternyata dibangun di lahan kosong di Yunjiang. Iya, ini pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi berapa banyak. Memangnya bukan ayah. Apakah rumah sakit ini hebat? Tentu saja. Rumah sakit ini akan menjadi yang terbaik di masa depan. Kalau begitu, pasti banyak orang yang akan datang. Hanya sebuah rumah sakit saja. Balik modalnya lambat dan banyak masalah. Ini adalah ruang keuntungan yang sesungguhnya. Masih di bidang konsumsi. Pusat perdagangan internasional. Kenapa masih ada mal? Aku tidak salah lihat kan? Pusat perdagangan internasional penuh dengan mal besar. Apa masih takut konsumsi dan keuntungan tidak naik? Apa salahnya dengan banyaknya pusat perbelanjaan? Transportasi di daerah Yun itu sangat tidak nyaman. Dengan banyaknya pusat perbelanjaan, berapa banyak orang yang bisa pergi? Bagaimanapun juga, akhirnya tetap rugi. Tidak rugi. Tidak rugi? Ya, ayah. Kamu lihat mereka akan membangun jalur kereta bawah tanah dan jalan tol. Dengan ini, transportasi akan menjadi lebih nyaman. Kamu setuju, kan, Kak? Jalan tol. Sebuah daerah pinggiran yang buruk.
Paling-paling hanya segini saja. Ah, ada juga proyek teknologi, bahkan luar angkasa. Bagaimana mungkin ini? Saya mengumumkan bahwa tanah ini akan saya berikan kepada putri saya. Semua akan dibangun sesuai dengan keinginan putri saya. Ya, ya. Kamu adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan untuk ayah. Jadi ayah juga ingin memberikan yang terbaik untukmu. Ayah, kamu adalah ayah terbaik di dunia ini. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apakah kamu sudah berunding dengan Lin Yi? Bagaimana mungkin? Ini semua dokumen yang sudah distempel oleh Lin Xiao. Aku sedang merencanakan di tanah ini. Tunjukkan padaku. Ini sudah semuanya, Tuan Ling. Tanah yang Anda beli ini mengalami beberapa masalah geologi. Para ahli menyarankan. Menyarankan apa? Menyarankan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah. Hahaha, tempat pembuangan sampah. Sampah? Tempat sampah. Tempat ini benar-benar menguntungkan. Harus hati-hati dengan pilihan sendiri. Jangan salahkan orang lain. Adik kedua. Kamu. Ayah. Sudah lama kamu tidak berjalan-jalan dengan Yaya. Yaya, ya, semua salah ayah. Setelah urusan keluarga Ling ini selesai, ya, ayah akan membawamu kembali ke desa Jiang. Itu baru rumah kita. Ya, rumah ayah adalah rumahku. Kenapa kalian bisa begitu bahagia? Sementara aku seperti badut. Lin Yilin sia-sia. Aku ingin kalian mati. Ahahaha. Oh. Ayah. Kamu cepat bangun. Ayah, tenang saja. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Ada orang. Ayah. Kamu bangun. Ayah, kakak Xiao Wu. Cepat, bawa ayah ke rumah sakit. Ya. Kak Yaya, kalian bangunlah. Kak, bangunlah Kak. Yao, hei. Jangan lupa istirahat. Kamu kemari ngapain? Aku khawatir tentang keadaan papa. Tenang saja, Bu. Dengan kecepatan segitu, yang tidak mati pasti cacat. Kalau aku boleh bilang, sejak Lin Yaya datang ke rumah kita tidak pernah tenang. Yaya masih anak-anak. Jangan menakut-nakutinya. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Bagaimana keadaan kakak? Kakak, ayah, kakak. Bangunlah, ayah, kakak. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Dokter. Turut berduka cita, pasien kehilangan darah terlalu banyak. Tak mampu lagi berbuat apa-apa. Bagaimana bisa seperti ini? Kepala biarkan Xiao Yi tenang dan pergi. Tidak akan. Ayahku tidak akan meninggal. Nenek Yaya tahu kamu sedih. Tapi dokter tadi juga sudah bilang, kamu juga sudah melihat jenazahnya. Biarkan ayahmu tenang pergi. Dao Shang berkata dengan benar. Anak perempuan ini, meskipun bijaksana, tidak bisa membalikan yin dan yang. Baiklah, mari pergi. Aku sudah bilang, ayahku tidak akan mati. Dia tidak akan mati, kamu. Yang Mulia Permaisuri, Ratu Dewi, Kakek Wei, dan semua guru di makam kekaisaran. Aku tahu sihir yang bisa mengubah kenyataan. Tak bisa mengendalikan nasib hidup dan mati orang. Tapi kali ini aku ingin memohon kepada kalian.
Bisakah kalian menyelamatkanku? Ayah. Aa. Tolong, selamatkan ayahku. Asal dia tetap hidup. Bekerja keras di 3 dunia, aku juga rela. Yaya dengar kata. Biarkan papa pergi dengan tenang. Iya, tubuhnya sudah dingin. Bagaimana bisa hidup lagi? Iya, lebih baik segera menguburkan kakak. Papa, kamu sudah janji akan baik kepada Yaya seumur hidupmu. Tolong buka matamu dan lihat Yaya sekali saja, ya. Papa, ini. Hantu bangkit, Xiao Yi. Ayah. Siapa itu? Kenapa aku ada di sini? Wajahmu tampak sangat buruk. Jangan khawatir. Ayah tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Lingi, kenapa kamu begitu keras kepala? Asalkan kamu di sini. Aku selamanya tidak akan bisa keluar dari sini. Aku tidak rela. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ya. Tidak apa-apa, Papa. Yaya hanya terlalu lelah. Istirahat sebentar saja, ya, Papa. Yaya, apakah kamu sangat hebat melindungi aku? Papa percaya padamu. Yaya paling hebat. Ayah janji, tidak akan membiarkan Yaya terluka lagi. Ayah juga tidak akan membiarkan Yaya pergi dariku lagi. Kalau begitu kita berperang. Baik, kita berperang. HMPH. Mulai. Tuan. Dokter. Rohannya sudah melakukan sesuai yang Anda katakan. Sekarang gadis itu mengalami luka parah dan pingsan. Sudah merusak intisarinya. Apakah kita bisa mulai menyerang penyembuh spiritual? Sekarang, selama Linyi mengalami kerugian dan bangkrut, kita bisa membalikkan keadaan lagi. Menciptakan perubahan nasib. Bangkrut. Sudah ada. Besok, Linyi akan menghadiri pesta ulang tahun Tuan Qin, orang terkaya di Yuncheng. Asal saja membuat Tuan Qin marah. Bangkrut hanya tinggal 1 kalimat dari Tuan Qin. Pergi lihat saja. Ayah, di sini banyak sekali barang berharga. Kenapa kamu membawaku ke sini? Malam ini adalah pesta ulang tahun Tuan Qin, orang terkaya di Yuncheng. Jika kita bisa mendapatkan investasi dari keluarga Qin, maka nilai grup Ling akan berlipat ganda. Nanti ayah bisa membuat Yaya menjalani kehidupan yang lebih baik. Lagi, bukankah itu berarti Yaya akan punya baju-baju cantik yang tak pernah habis? Dan makanan enak yang tak pernah habis? Iya, Momo harus semangat 120%. Untuk membantu ayah mencuri harta karun terbaik. Supaya ayah bisa cepat kaya dan makmur. Dan melewati ujian keberhasilan. Ayah. Ini yang bagus. Nyonya Ye memberi perintah. Kalian semua harus lihat dengan jelas. 2 orang ini datang membeli barang. Jangan pernah berikan mereka barang asli. Tawar harga setinggi mungkin. Harus berikan mereka barang palsu. Nyonya Ye. Itu berarti nenek jahat. Sepertinya nenek jahat juga tidak mau diam saja. Yaya, kamu ngapain bengong? Kamu lihat apa? Papa belikan untukmu, Papa. Kita tidak bisa lewat begitu saja. Kita perlu menyamar. Kamu yakin ini bisa berhasil? Tasnya Papa. Asal kamu ikut aku. Dijamin semua barang bagus akan masuk kantongmu. Ternyata para pedagang ini juga tidak begitu paham barang. Jangan salahkan saya kalau saya minta harga tinggi. Bos, berapa harga mangkuk ini?
Pergi, pergi, kamu punya uang tidak? Jangan sampai barangku rusak. Saya tawar 80, mau tidak? 80? Kamu kira ini uang saku? Keramik ini sendiri sudah seperti pengemis. Tapi, saya ini pengemis dari dinasti Song. Pengemis, tambah 5 jadi 85. Tidak bisa lebih dari itu. Tidak jual, tidak jual, tidak jual. Jangan main-main sama aku di sini. Pergi ke tempat yang sejuk saja. Paman, maafkan aku. Ini semua uang yang aku punya. Ini hasil menabung botol selama setahun. Hanya untuk memberi ayahku yang malang ini. Hadiah yang layak. Terima kasih, ayah. Kamu bahkan tidak mau membeli sebuah mangkuk. Tapi masih mau mengantarku ke sekolah. Sayangnya, itu tidak berguna. Ham. Lau Liu, harga beli mangkukmu cuma 5,85. Menjualnya kepada gadis kecil sudah dianggap tidak berperasaan. Kamu masih mau berapa banyak? 85 ya 85, melihatmu yang menyedihkan dan berbakti. Barang ini akan kuberikan padamu. Terima kasih, Pak. Ham. Silakan berdua masuk. Maaf, 2 orang perlu verifikasi dana. Silakan. Wow, benar-benar kaya. Ayo, ayah. Di sini banyak banget barang berharga. Ya. Selamat datang kepada semua yang hadir di lelang batu giok kali ini. Hasil lelang kali ini akan disumbangkan sepenuhnya kepada Yayasan Harapan. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang yang dilelang adalah giok jenis kaca ungu penuh. Banyak teman datang khusus untuk ini. Giok ini berasal dari kolam es. Terbentuk secara alami. Permukaan potongnya sempurna tanpa cacat. Harga awal 8 juta. Dengar-dengar, Tuan Qin paling suka mengoleksi batu giok dan barang antik. Batu giok berkualitas tinggi seperti ini. Kalau dibawa pulang pasti bisa membuat Tuan Qin senang. 8.500.000. Saya tawar 9.000.000. 20.000.000. 20.000.000. 25.000.000. Tak disangka bisa bertemu hal-hal aneh di sini. Bola milik Tuan Chen sangat penting. Tidak boleh terganggu oleh Ye Lanxi pada saat krusial ini. Kamu sengaja ingin membuatku kesulitan. Anda terlalu khawatir. Ibu Ye. Aturan lelang ini adalah yang menawarkan harga tertinggi yang menang. Siapapun bisa ikut menawar. Astaga, 25 juta langsung 2 kali lipat. Belum lagi yang lainnya. Nyonya Ye dan Lin Yi kan satu keluarga. Kenapa mereka masih bertengkar? Apa mungkin batu ini benar-benar sangat berharga? Meskipun seluruh permukaannya adalah ametis. Tetap saja ini hanya sebuah batu mentah. Belum tahu kondisi di dalamnya. Tawaran 25 juta. Apa tidak takut ditipu? Menghabiskan 25 juta untuk membawa pulang batu yang berpasir. Tidak, saya tidak bisa membiarkan ayah menghabiskan uang. Ayah, jangan ambil gambar ini. Batu giok ini. Hanya bagian tipisnya yang berwarna ungu. Bagian belakangnya semua batu besar. Dan ini sama sekali tidak diambil dari kolam es. Ini adalah organisme. Energi negatifnya terlalu kuat. Memakainya bisa mengurangi umur. Ayah, lihat aku. Nenek, kenapa kamu begitu marah? Jangan-jangan karena tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, jangan dipaksakan. Kita kan satu keluarga. Ayah juga bisa meminjamkan uang padamu. Siapa bilang aku tidak mampu? Kalau begitu, baguslah. 30 juta. 35 juta? Tidak salah lagi, memang orang Lin. Tangan mereka memang sangat dermawan. Iya, harga bisa naik jadi 5 juta. 4,500 juta. Nenek, apa uangmu tidak cukup? Perlu saya pinjamkan dari ayah. Lin Yi pasti ingin terus menawar untuk menyenangkan Ketua Qin. Kalau begitu saya pasti luar biasa. Tidak, 8 juta. Melihat nenek begitu menginginkannya, saya akan memberikannya padamu. 80 juta sekali. 80 juta 2 kali. 80 juta 3 kali. Selamat, Ibu Ye Lanxi. Memenangkan satu batu-batu giok murni dari batu utuh. Kalian sengaja mempermainkan aku. Siapa yang mempermainkanmu? Nenek, kamu sendiri yang menaikkan harga begitu tinggi.
Ayahku melihat kamu benar-benar menyukainya. Kalau sudah aku berikan padamu, kenapa kamu masih marah? Mungkin dia tidak punya uang dan ingin mengelak. Ya, bukan aku cuma terlalu senang saja. Nona Yelanzi, silakan naik ke atas panggung untuk verifikasi dana. Tunggu sebentar, aku akan keluarkan. Sayang, jangan menyesal nanti. Setelah keributan ini, Yelanzi mengerti bahwa ini tidak akan membuatku. Perjamuan yang diinginkan segera dimulai. Lebih baik kita pergi ke toko perhiasan dan pilih yang dekat. Batu-batu ini terlihat kecil, tapi di dalamnya semua adalah batu giok berkualitas tinggi. Kalau dijumlahkan minimal 800 juta. Lia, ayo kita pergi. Haha. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayah, apakah kamu mendengar suara apa? Suara apa? Tentu saja, suara uang. Sister, can you sell me the stones? While said that were picked up, they just can't be presented. He can believe you want this pile of junk. Lin Yaya is already my daughter. I'm not a wild seed. If you speak disrespectfully again, do not blame me for not considering your elder status. Lin Yi, the Lin group is not under your control yet. If so, then let us see. Kau gadis kecil ini. Semua ini adalah batu-batu sampah. Tidak ada nilainya. Papa, Yaya suka batu-batu ini. Bukankah kau bilang akan memilihkan beberapa hadiah untuk kakek Qin? Dia pasti suka ini. Baiklah, apa yang disukai Yaya adalah yang terbaik. Pembawa acara, berapa harga untuk ini? Ini, Tuan Lin. Meskipun semua ini adalah batu-batu sampah, tidak berharga, tapi kita juga tidak bisa memberikannya secara gratis. Harga ini memang sulit untuk ditentukan. Baiklah, kalau begitu. 1 juta. Kamu pikir membeli batu giok itu dihitung per kilogram? Jangan bilang 1 juta. Dengan tumpukan barang rongsokan ini, 10.000 saja tidak akan balik modal. Iya. Kepala Lin ini terlalu tidak menghargai barang. Ya, benda-benda rongsokan ini, bahkan jika diberikan padaku, aku tidak mau. Bisa-bisanya ditawarkan 1 juta. Dan mau diberikan kepada orang lain. Benar-benar gila. Lin Yi, kamu ini memilihkan hadiah untuk Tuan Qin. Tidak mungkin membeli tumpukan batu rongsokan seharga 1 juta untuk diberikan padanya, kan? Itu bukan batu rongsokan. Jauh lebih baik daripada benda ungu yang kamu punya. Hanya 1 juta saja. Uang saku yang kami berikan kepada anak tidak hanya segini saja. Kalau Yaya suka, aku beli saja untuk membuatnya senang, apa salahnya? Lagi pula, aku percaya pada Yaya. Kakek Qin, Anda mendengarnya kan? Anak tidak berbakti ini. Bisa-bisanya menghabiskan 1 juta untuk membeli tumpukan batu rusak demi mengabaikan Anda. Kakek Qin. Yang mulia Yang Yi, aku merasa selama ini memperlakukanmu dengan baik. Kamu memang begitu mengabaikan saya. Kakek Qin. Situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Lin Yi, jangan berkilah lagi. Apa yang kamu katakan barusan? Kakek Qin mendengarnya dengan jelas. Kakek Qin, saya sudah mengeluarkan 80 juta untuk membelikanmu batu mentah. Pemilihan Dewan Direksi ini. Kakek, Anda bersinar dengan kekayaan. Berkah dari langit. Orang yang kaya raya dan berlimpah. Tapi kenapa harus membawa batu giok palsu? Jangan bicara sembarangan. Tuan Qin yang terhormat. Anak perempuan saya tidak mengerti. Mohon maafkan. Yaya tidak berbohong. Yaya benar berkata. Cincin ini memang palsu. Ini adalah peninggalan dari istri saya. Saat itu dia berwirausaha untukku. Menggadaikan semua mas kawinnya. Dan khawatir aku akan cemas. Memberikan cincin palsu ini. Hingga dia pergi. Aku baru menyadarinya. Kakek dan nenek selalu memikirkanmu. Kalian akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Saat itu, kamu masih sangat kaya. Bisa membuat nenek terlihat cantik dan menawan. Gadis ini punya mata yang tajam. Aku percaya dengan penglihatannya. Sekali lagi aku beri kalian kesempatan. Kalau batu permata yang diramalkan lebih mahal, aku setuju untuk menyuntikkan modal. Dalam rapat pemegang saham, memilih ketua Dewan Direksi Lin Yixuan Group. Ayah, tenang saja. Yaya pasti akan membuatmu menjadi ketua Dewan Direksi Grup. Kamu mau pergi? Aku belum pernah nyetir sama sekali. Ayah. Hanya tahu manja saja. Aku benar-benar gak bisa berbuat apa-apa padamu. Pergilah, hati-hati ya. Apalagi yang bikin penasaran. Itu adalah seluruh permukaan batu safir ungu. Meskipun tidak berharga, tidak mungkin kalah dengan satu keranjang batu, kan?
Aku juga berpikir begitu. Keluarga Lin memang sangat sayang pada anak angkat itu. Bahkan tidak takut membuat marah Tuan Qin. Kalau nanti yang dikeluarkan adalah barang rongsokan, kamu dan ayahmu tidak akan punya hari baik lagi. Kamu yang seperti rongsokan. Nak, aku sarankan kamu minta ayahmu kepada penyelenggara untuk mengembalikan dan membeli yang baru sebelum kotaknya dibuka. Jangan sampai nanti orang-orang tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, ayo buka kotaknya dan lihat. Baiklah, jangan bilang aku mengganggu anak kecil. Oke, nanti jangan bilang aku yang menyakiti anak kecil. Sekarang saya mulai dulu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalian bercanda ya? 80 juta hanya untuk batu jelek ini. Apa kalian sudah bersekongkol dengan Ning Yi dari awal? Merencanakan saya. Ye Lanzi siap menerima kekalahan. Ini adalah aturan di dunia batu giok. Hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak hati-hati. Ini adalah nenek yang jahat. Kamu sendiri tidak menjaga dengan baik, malah menyalahkan orang lain. Ini baru dipotong sekali. Jangan menyerah terlalu cepat. Jangan tunggu untuk melihat aku jadi bahan tertawaan, terus potong saja. Sayang sekali batu yang kamu beli seharga 80 juta ini. Sekarang paling-paling hanya bernilai 8.000. Bisa rugi tanpa untung juga sudah merupakan kemampuan. Tidak mungkin. Aku mengeluarkan 80 juta. 80 juta. Sekarang giliran saya. Rezeki mengalir deras. Nasib buruk terus-menerus. Harta karun berlimpah. Dewa kecil hadir di sini. Ini bagaimana mungkin? Sekotak batu ini ternyata semua adalah J terbaik. Benar, tidak salah. Darah merpati, hijau raja. Setiap potongan dari Qianlong Huang ini bernilai di atas 10 juta. Selama bertahun-tahun saya berkecimpung di bidang ini. Saya belum pernah melihat begitu banyak harta. Harta apa? Sungguh tidak ada mata untuk melihat. Banyak omong kosong. Saya bersumpah dengan karir saya. Jika ada setengah kata yang tidak benar, saya akan keluar dari dunia penilaian harta. Master Lin adalah master penilaian harta nomor 1 di dunia. Bagaimana bisa perkataannya palsu? Jing Suyu ini adalah harta karun langka yang jarang ditemui dalam 100 tahun. Aku juga hanya pernah membacanya dalam buku kuno. Tak disangka ada di sini. Dalam hidup ini aku bisa melihat barang asli. Bukankah ini adalah harta karun yang luar biasa? Harganya tinggi tapi jarang dijual. Meskipun benda ini langka, dulu digunakan oleh ahli sihir untuk menyusun formasi. Orang biasa biasanya tidak menyukainya. Ternyata ini adalah batu air bersih. Ini mungkin bisa membantuku memperbaiki kekuatan spiritual. Dan barang bagus untuk mengumpulkan kekayaan dan menjaga kesehatan bersama ayah. Batu air bersih ini akan kutinggalkan. Master Lin, tolong bantu aku memperkirakan berapa nilai barang-barang ini. Semua barang ini jika digabungkan setidaknya bernilai ini. 80 juta. 800 juta. Selesai? Semuanya selesai. Ayah memiliki batu penyaring air ini. Akan melindungi ayah dari bahaya orang jahat. Kata-kata yang baik. Ayah pasti akan mengingatnya. Penglihatan yang baik bisa membedakan. Baru bisa memikul tanggung jawab besar. Saya juga orang yang bisa dipercaya. Mulai hari ini, saya akan menjadi kekuatan terkuatmu. Mat ohahaha. Selamat ayah, kaya raya. Selamat, ayah, kekayaanmu sudah melewati 1 miliar. Ayah ingin berterima kasih kepada Yaya. Yaya adalah keberuntungan kecil ayah. Berkat kamu, ayah bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Lihat ini apa ya? Wow, ini rumah yang ayah berikan untuk Yaya. Ini bukan sekadar rumah. Ini juga tempat perlindungan dari angin dan badai yang ayah berikan untuk Yaya. Selama ayah ada, aku pasti tidak akan membiarkan Yaya terluka lagi. Di samping ayah, selalu adalah rumah Yaya. Ayah. Halo. Kamu bilang apa? Pakaiannya terlalu kotor. Nanti masuk ganti. Minumlah. Kamu yakin gadis yang aku temukan itu? Vivilin bisa membantu aku mengusir si kecil Lin Yaya. Itu adalah alamiah. Karena dia terhubung dengan Lin Yaya dan ayahnya. Maka kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan situasi ini. Di dalam jimat ini ada mantra bintang tajam. Ini diambil saat kecelakaan aneh sebelumnya. Saya sengaja mencuri darah hatinya. Sekarang Lin Yaya sangat lemah.
Sulit untuk merasakan keanehan. Nanti kamu lakukan sesuai yang saya katakan. Tuangkan satu mangkuk air jimat ke dalam rumah. Sebuah mangkuk yang membuat Lin Feifei menelan. Apa yang bisa dipecahkan? Selama Lin Yi masuk ke ruangan ini, melihat gadis Lin Feifei itu, akan muncul rasa familiar. Pasti bisa membuat Lin Yi dan Lin Yaya terputus hubungan. Gadis yang ada di telepon barusan, dia di mana? Ayah. Apakah dia adalah anak kandung ayah? Tapi kakek gue tidak bilang bahwa ayah hanya memiliki saya. Apakah hubungan dengan anak-anak kurang dekat? Kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi? Siapa kamu? Lin Yi, dia adalah putrimu. Bagaimana mungkin? Anak perempuanku. Dia jelas sudah. Dulu saat kecelakaan Xiao Huan melahirkan seorang anak dan ayahnya ditemukan orang. Aku juga baru saja menemukan cucu perempuanku. Lihat ini, hasil tes DNA orang tua dan anak. Kamu benar-benar adalah putri saya dan Xiao Huan. Masih ada darah daging yang hidup di dunia ini. Tidak heran saat aku melihatmu tadi. Aku merasa ada sesuatu yang akrab. Ternyata biksu tua itu tidak menipuku. Ayah, aku sudah menunggumu lama. Tapi nenek bilang kamu sudah punya putri lain. Kamu tidak mau Fei Fei lagi, kan? Benar, kan? Tidak, ayah. Tidak, jangan pergi, Fei Fei. Kakak, saya belum pernah bertemu ayah sejak lahir. Saya sangat merindukan ayah. Akhirnya saya menemukan dia. Saya tidak ingin berbagi cinta ayah dengan orang lain. Jadi, bisakah kamu pergi dari ayah saya? Mengapa tidak merawat putrinya sendiri, tapi merawat putri orang lain? Betapa menyedihkannya bagi hati Fei Fei. Ayah tidak boleh mengusir Yaya. Bagi saya, Yaya adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan kepada saya. Jika tidak ada Yaya, maka tidak ada saya yang sekarang. Tante, saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua. Tapi jika di kemudian hari Anda masih mengatakan ingin mengusir Yaya, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Tante tahu hati Anda baik. Tapi Fei Fei adalah darah daging keluarga Lin kita. Dia telah menanggung banyak penderitaan selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa tega lagi menyakiti hatinya? Ayah Fei Fei tidak akan meninggalkanmu. Juga tidak akan meninggalkan Yaya. Mencintainya bukan untuk memilikinya sendiri, tapi untuk berbagi. Tapi aku tidak ingin berbagi dengan orang lain. Ayah dan nenek bilang, hanya yang darah daging sendiri yang pantas menjadi anak perempuanmu. Keturunan bukan satu-satunya jawaban untuk kasih sayang. Yaya tidak memiliki hubungan darah dengan saya. Tapi dia telah menyelamatkan nyawa saya. Dan menemani saya melewati masa-masa tersulit. Dia selalu ada di hati saya. Saya sudah menganggap Yaya sebagai putri kandung saya sendiri. Fei Fei, kamu juga adalah sayang papa. Papa akan memberikanmu cinta yang setara. Tapi papa tidak bisa menyakiti anak lain. Hanya karena kamu. Adik jangan makan permen. Permenmu. Kamu merebutnya dari papa tapi berpura-pura baik. Papa minta maaf, Yaya. Ini bukan salahmu. Tapi Yaya, kamu harus ingat. Jangan pernah mengorbankan dirimu sendiri. Aku tidak mau kembali ke panti asuhan dan dibully lagi. Saat itu kakek bilang selama aku tinggal di sini, bisa mengubah takdir. Aku harus tetap di sini. Jika ingin tinggal, lakukan apa yang aku katakan. Terus-menerus menguras. Kekuatan sihirku semakin lemah. Tidak ada cara untuk mengetahui asal-usul Lin Fei Fei. Jika Lin Fei Fei adalah putri kandung ayah, dia adalah keluargaku. Bagaimana aku bisa membuat dia dan ayah bahagia? Sig. Siapa yang membuatmu bermain dengan bolaku? Fei Fei, cepat lepaskan. Siapa tahu bakteri apa yang menempel padanya. Jangan kotor-kotorin tanganmu. Aku tidak punya bakteri. Hanya hatimu yang merasa semuanya kotor. Kau, gadis bau ini, masih berani membantah. Jangan kira sekarang Lin Yi melindungimu. Apa yang begitu hebat? Ini adalah ikatan darah dan kasih sayang. Tidak bisa dibandingkan dengan yang liar. Tunggu saja nanti. Putri kandungku sudah kembali. Kamu cuma pantas diusir. Ayahku tidak akan mengusirku. Kamu, nenek jahat. Selalu memancing hubungan adik dan ayahku. Kamu ini gak tahu aturan. Lihat aku bagaimana mengajarimu. Ayah. Dia mengganggu saya. Dia mendorong saya dan nenek. Kaki saya sangat sakit. Ayo, kamu bangkit dulu. Xiao Yi, kamu harus mengawasi anak ini. Fei Fei hanya ingin bermain dengannya. Dia sampai berani memukul orang. Bagaimana mungkin keluarga Lin bisa ada yang seperti ini? Yao Yao, jujur saja. Aku tidak mendorong mereka. Nenek jahat itu yang mau memukulku. Saat aku menghindar, dia malah jatuh sendiri. Bohong, kamu anggap kami bodoh. Vivi itu anak kandungmu. Bagaimana bisa kamu memihak orang luar? Cukup. Aku tanya lagi. Apakah Yaya pernah mengganggu Vivi?
Saya memasang kamera pengawas di rumah kemarin malam untuk memastikan keamanan kedua anak. Belum sempat memberitahu kalian. Apa yang terjadi? Kita bisa langsung tahu kebenarannya. Kamu memasang kamera pengawas. Ini adalah apa yang kamu sebut mendorong orang. Fei Fei, ini adalah apa yang kamu maksud dengan mendorong orang. Saya hanya ingin bermain dengannya. Fei Fei, yang terpenting dalam hidup adalah kejujuran. Kamu tidak hanya menindas Yaya. Kamu juga bersekongkol dengan nenek berbohong. Bahkan sampai sekarang, kamu tetap memilih membela diri. Kamu sangat mengecewakan aku. Lin Yifei masih kecil. Dia hanya sedang bingung sesaat. Aku rasa orang yang paling perlu introspeksi adalah kamu. Mulai hari ini, tidak ada izin dariku. Kamu tidak diizinkan melangkah ke ruang utama ini lagi. Dan kamu segera kembali ke kamar dan tutup pintunya untuk merenung. Kapan kamu belajar menghormati keluarga? Kapan kamu akan keluar lagi? Dasar anak tidak tahu malu. Sampai kapan ini? Ayah, jangan marah. Kalau adik benar-benar tidak suka sama aku juga bisa tinggal sendiri. Ayah akhirnya menemukan putrinya. Aku tidak ingin ayah merasa sulit. Xiaoya, kebaikan harus punya batasnya. Ayah berutang pada Fei Fei. Akan perlahan-lahan dia bayar kembali satu persatu. Tapi sama sekali bukan dengan mengorbankanmu. Dan aku juga harus mengajarkan dia apa yang benar dan salah. HMPH Ham Hom. Kakek Turtle yang bilang, ayah jelas tidak punya anak dan mendidik anak. Mengapa tiba-tiba muncul seorang anak perempuan? Apakah kedatangan saya yang mengubah semuanya? Tidak, saya harus memastikan. Lin Yi, otaknya terlalu keras kepala. Sampai tidak percaya pada putrinya sendiri. Bahkan diam-diam menyelidiki asal-usul Fei Fei. Apakah perjalanan ini benar-benar bisa membuatnya bodoh? Tidak bisa membedakan putri asli atau tidak? Ternyata begini. Ayah, maafkan aku. Hari ini Fei Fei seharusnya tidak berbohong dan mencemarkan nama Yaya. Fei Fei hanya takut ayahnya menyukai Yaya. Dan tidak menyukainya lagi. Fei Fei tidak ingin kembali ke panti asuhan. Dia masih anak-anak. Hati tidak bisa terlalu jahat. Dia hanya terlalu merindukan kasih sayang. Fei Fei yang tahu kesalahan dan bisa berubah adalah anak yang baik. Kalau begitu ayah tidak marah lagi. Ini sup yang saya buat untuk ayah. Dulu belajar di panti asuhan. Ayah, coba ini. Anak sekecil ini sudah belajar memasak. Itu mengingatkan saya. Saat pertama kali bertemu Yaya. Ayah, jangan minum. Supnya ada racun. Dia ingin mencelakakanmu. Kamu sedang apa? Fei Fei tidak apa-apa. Ayah, sup ini beracun. Tidak bisa diminum, kamu berbohong. Fei Fei tidak meracuni. Fei Fei tidak akan membahayakan ayah. Yaya, apa kamu salah paham? Fei Fei masih sangat kecil. Bagaimana mungkin dia meracuni saya? Ini diberikan oleh nenek jahat. Yaya bersumpah kepada langit. Tidak berbohong kepada ayah. Yaya, kamu hanyalah kesalahan yang tak sengaja dari aku. Tapi jelas itu hatiku. Jangan percaya omong kosong dia. Bukankah kamu bilang sup itu beracun? Aku bisa buktikan padamu. Lihat, tidak apa-apa kan? Yaya, kamu pasti salah paham. Aku tidak salah paham. Aku dengar sendiri nenek jahat itu bicara di telepon. Mau buat dia menyakiti ayahmu. Dia tadi bilang Fei Fei orang yang tidak berguna. Tidak seperti dia yang akan membantu ayah. Sekali kata, ayah akan mengusirku. Ayah, aku tidak. Cukup, Yaya. Aku tidak tahu kenapa kamu begitu tidak suka Fei Fei. Dia adalah anak kandung Lin Yi, keturunan keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia menyakitinya? Lin Yaya, aku sengaja bilang supaya kamu dengar. Membuat Lin Yi danmu merasa kecewa. Tangan dan kakimu sama sekali tidak ada di tempat. Meski Lin Yi sangat berhati-hati, dia tidak akan sampai percaya begitu saja saat anaknya lahir. Tanda ini bisa membuat dia sepenuhnya percaya pada kata-kata Madam Xia. Lia ya, aku tidak percaya kali ini dia berani lagi. Fei Fei, jangan sedih. Kali ini Yaya salah paham padamu. Yaya, cepat pergi minta maaf pada Fei Fei. Ternyata ayah benar-benar bisa berubah. Dia jelas sudah bilang bahwa dia akan selalu mempercayaimu. Tentu saja percaya. Ayah selalu percaya kapan saja. Yaya. Sup ini dibuat dengan teknik rahasia. Sesuai dengan tanggal lahir ayah. Bisa membuat jiwamu terpisah. Orang lain minum tidak ada masalah. Tapi ayah minum bisa membuatmu jadi bodoh. Seseorang yang menyedihkan hingga tua. Coba lihat saja.
Ya. Lihatlah. Omong kosong. Aku dan Fei Fei adalah kerabatmu. Jika sup ini bisa membuat keluargamu hancur, bukankah itu merugikan kita sendiri? Karena Fei Fei bukanlah putri kandung ayah. Dia ingin membuatmu bodoh, menyembunyikanmu di keluarga Lin. Cukup. Fei Fei adalah putri kandungku. Hal ini dibuktikan dengan tes paternitas. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Waktunya sudah larut. Ayo istirahat lebih awal. Sup ini tidak diminum, jadi salah si anak haram. Kita harus mencari cara untuk mengusirnya lagi. Ada apa? Aku bukan adikmu. Nenek bilang aku tidak punya kakak perempuan. Ini rumahku. Kenapa kamu tetap tinggal di rumahku? Aku benci kamu. Kamu tidak punya ayah sendiri. Harus merebut ayahku. Aha. Ah. Fei Fei, kamu baik-baik saja kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakakku mendorongku. Bukan, aku sendiri yang menariknya dan dia kehilangan keseimbangan. Dia jatuh sendiri. Fei Fei, meskipun kamu melakukan sesuatu yang salah, tidak sampai mendorongnya dari tangga. Yao Yao, aku tidak menyangka kamu akan memperlakukannya seperti ini. Kamu sangat mengecewakan aku. Kamu tebak, ayah percaya aku atau percaya kamu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau kalah, kamu harus keluar dari rumah kami. Fei Fei sudah diperiksa dan tidak ada masalah. Aku akan pergi cari Yaya. Dia belum turun makan. Kebanyakan kemungkinan dia tadi ketakutan karena aku. Bagaimanapun, tindakan Yaya terlalu berlebihan. Sudahlah, mari makan dulu. Aku pergi cari Yaya. Fei Fei memang jatuh karena dirinya sendiri. Saya tidak langsung percaya pada Yaya. Dia pasti sangat sedih. Tidak baik, tidak baik. Yaya sudah pergi. Apa? Ini surat yang ditinggalkan Yaya. Tuan Lin, silakan lihat ini. Ayah, ketika kau bahagia. Aku sudah pergi. Yaya sangat menyukai ayah. Dunia ini yang terbaik. Tapi kedatanganku membuat papa tidak senang. Yaya tidak ingin seperti ini. Jadi kamu memutuskan untuk pergi sebentar. Mama jaga dirimu baik-baik. Yaya pasti akan kembali untuk melihat kalian. Yaya. Semua ini salahku. Padahal aku yang membawamu pulang. Padahal kamu selalu membantuku. Tapi aku tidak percaya padamu. Ayah, apakah kamu percaya padaku? Tentu saja percaya. Ayah selalu percaya pada Yaya kapan saja. Haha. Tidak, aku harus mencarinya kembali. Aku harus minta maaf pada Yao Yao. Cepat buang telur itu. Jangan biarkan Lini tahu bahwa kamu alergi telur. Alergi makanan ini memang ada keturunan. Ayah kandungmu pun alergi terhadap telur. Jangan sampai Lini tahu tentangmu. Harus konsisten dengan detailnya. Karena Fei Fei bukan anak kandung ayah. Ulangi apa yang kalian baru katakan. Siapa sebenarnya Fei Fei ini? Hingga saat ini. Apa bedanya kalau aku beritahu kebenarannya? Tes paternitas ini palsu. Fei Fei juga sama sekali bukan anakmu. Kalau bukan karena si anak liar itu melindungimu, kamu pasti sudah mati di tanganku. Kalau saja kamu tidak merasa aneh saat minum sup tadi. Kalian malah bersekongkol untuk menyakitiku. Sekarang tidak ada anak liar yang menghalangiku. Lihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. HMPH. Ayah. Ayah tidak apa-apa. Tidak akan ada masalah. Tidak peduli jalan apapun yang dipakai. Asalkan Yaya ada di sini. Tidak akan membiarkan ayah terluka sedikit pun.
Apakah aku sedang bermimpi? Bukankah aku adalah naga Laut Timur? Kenapa di dunia manusia ini? Ini adalah aroma darah. Ini putriku. Xiao Hongling. Bagaimana dia bisa ada di dunia ini? Xiao Hongling. Bangunlah. Aku suamimu. Xiao Hongling. Akhirnya kamu bangun. Suamiku, akhirnya kamu ingat padaku. Xiao Hongling. Xiao Hongling. Xiao Hongling. Tidak baik. Dia melawan takdir untuk menyelamatkanku. Sudah menyakiti roh dewa. Harus segera kembali ke Laut Timur. Tolong bertahan sebentar. Yang mulia Raja Naga. Honglian memaksa membalik takdir manusia. Roh dewa terkena balasan dari Tian Dao. Jika terus ditunda, hanya dengan menggunakan kekuatan dari kerabat dekat selama 1000 tahun untuk menyusun pil dewa nasib, baru bisa menyembuhkan roh dan jiwanya. Yang mulia Raja Naga baru saja melewati ujian di dunia manusia. Asalkan mampu melewati petir surgawi, kamu bisa naik ke tingkat dewa. Di saat kritis seperti ini, bagaimana bisa menyerah? Petir surgawi menghantam lautan awan. Setengah dupa kemudian akan padam. Semua dewa, mohon segera ke altar pengorbanan. Yang mulia ini. Kembalilah. Tidak boleh. Kalau hari ini kita gagal mendapatkan eliksir, ini adalah jalan yang akan menghancurkan jalan keabadian. Yang mulia, pikirkanlah baik-baik. Ujian petir adalah ujian paling berbahaya di 3 dunia. Jika tidak ada pil keabadian untuk melindungi tubuh, pasti akan mati tanpa ragu. Anda bukan hanya suami Pangeran Raja Naga, tetapi juga penguasa Laut Timur. Yang mulia, semua mundur. Kini putri saya dalam bahaya. Kalian malah meminta saya untuk menghitung untung rugi, membahas hidup dan mati, mengorbankan diri demi saya. Lebih baik menanggung rasa sakit di dagu. Di dunia ini, nyawa dibayar dengan nyawa. Makan pil ini. Bahkan jika harus mengorbankan tulang naga saya tidak akan ragu. Yang mulia, jangan lakukan itu. Suamiku, bagaimana bisa kamu berikan elisir dalam keabadian padaku? Qi Hongling, kamu pergi ke dunia manusia demi aku. Sebagai ayah, bagaimana aku bisa menahan hati melihatmu terluka? Kamu pergi ke dunia fana ini. Kamu sudah menjadi dewasa. Mulai sekarang, di Laut Timur dan kota Jinling, kamu akan menggantikan suamiku untuk menjaga. Petir surga datang. Cepat, lindungi yang mulia. Aduh, rubah. Perhatikan baik-baik, ini adalah pelajaran terakhir yang diajarkan ayahanda kepadamu. Jangan. Aku tidak mau ayahanda mati. Hongling. Jangan. Aku tidak mau suamiku mati. Aduh, rubah, minggir. Suamiku, jangan berharap aku akan meninggalkanmu. Kali ini Yaya tidak menurut. Suamiku, hidup dan mati kita bersama di dunia ini. Takkan pernah berpisah. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa membunuh? Ini bukan hukuman mati, ini cobaan. Kalian melindungi kebenaran dan hubungan keluarga dengan nyawa. Barulah mengerti jalan langit dan cinta sejati. Ternyata jalan surga ini bukan tentang hidup dan mati, melainkan tentang perasaan yang tulus. Keluarga adalah orang yang tahu akan rasa sakit, tetapi tetap akan meraih dan menangkap satu sama lain. Suamiku, kita telah menangkap satu sama lain. Tuhan melihat semuanya. Yang mulia dan yang mulia kecil terlahir sebagai dewa. Ini adalah penerbangan yang sebenarnya. Di masa depan, Yaya akan melihat alam semesta ini. Suamiku membawamu bersenang-senang. Hahaha. Suamiku, kita harus cepat menyelesaikan tulisan Fu. Tahun lalu tertunda karena festival Huanlong. Tahun ini harus membuat semua rumah di dunia menggantungkan Fu Jinling yang diberikan oleh Istana Naga. Jangan terburu-buru, lihat saja. Raja Naga Laut Timur, Ao Bing, telah berhasil melewati ujian, memberkati seluruh umat manusia. Pemberian khusus pita merah 3 dunia, jabatan Dewa Ikan Koi, mengatur rezeki manusia. Raja Naga, Dewa Kekayaan di Langit, memimpin berkah dan rezeki 3 dunia. Segera pergi ke kolam Yao untuk menerima pengukuhan. Mulai sekarang kita tidak hanya bisa menyebarkan kain emas, tapi juga bisa memberikan kesehatan, jodoh, dan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagus. Maka hari ini saya akan menunjukkan kepada 3 dunia sisik emas dan bulu terapung dari Laut Timur kita.
Wahaha. Ah, kena. Kena, kena, kena. Sudah keluar, sudah keluar. Masih yang terbaik ya. Sudah keluar ya. Anaknya laki-laki.